Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita benar-benar duduk sejenak dalam keheningan malam, meletakkan semua ambisi dunia, lalu bertanya pada diri sendiri, bagaimana nasibku di akhirat nanti? Kita tahu bahwa hidup ini fana, dan setiap jiwa pasti akan meninggalkan dunia, entah dalam keadaan siap atau tidak. Lalu kita mulai menghitung-hitung bekal yang kita bawa. Salat yang masih bolong-bolong, bacaan Al-Quran yang belum khatam, sedekah yang belum jadi kebiasaan, dan dosa-dosa yang masih berserakan tanpa taubat yang sungguh-sungguh. Kita mulai panik, kita mulai sadar. Amalku sedikit sekali. Bagaimana nanti aku mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan Allah? Namun di tengah kegelisahan itu, kita pun mencoba menenangkan diri. Kita mengingat bahwa selama hidup, kita pernah membantu orang lain. Kita pernah meringankan beban saudara, menolong teman, mungkin menjadi sebab orang lain tersenyum atau terbantu. Dan dari sana muncul harapan. Bukankah orang-orang yang kita bantu akan mendoakan kita? Bukankah doa orang lain bisa menjadi sebab kebaikan menimpa kita? Lalu muncul satu pertanyaan penting yang mulai mengusik. Kalau amal baikku kecil, tapi banyak yang mendoakan, bisakah itu menolongku di akhirat kelak? Ini bukan sekadar pertanyaan polos. Ini pertanyaan yang lahir dari kesadaran akan lemahnya diri. Sebab di akhirat nanti, tidak ada lagi gelar, jabatan, atau status sosial yang bisa dibawa. Yang tersisa hanyalah amal. Maka bagi mereka yang merasa belum banyak berbuat, pertanyaan ini menjadi sangat relevan, sekaligus menegangkan. Apakah kita bisa berharap pada doa orang lain untuk menyelamatkan kita? Atau justru kita sedang terjebak dalam ilusi harapan palsu? Islam adalah agama yang membangun keseimbangan antara usaha pribadi dan rahmat Allah. Kita diajarkan untuk tidak sombong dengan amal kita, tapi juga tidak putus asa dari kasih sayangnya. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah yang misterius namun nyata adalah doa-doa dari orang lain. Tapi benarkah doa-doa itu cukup kuat untuk menutupi kekurangan amal kita? Bagaimana Islam menilainya? Dan sampai sejauh mana kita bisa menggantungkan harapan pada mereka yang masih hidup atau yang kita tinggalkan? Mari kita mulai. Keadilan hari akhir, setiap jiwa akan berdiri sendiri. Ketika dunia ini berakhir dan semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, saat itulah tabir kepalsuan runtuh. Tidak ada lagi yang bisa bersembunyi di balik nama besar. Tidak ada yang bisa bersandar pada hubungan keluarga, kekayaan, atau popularitas. Hari itu adalah hari kejujuran mutlak. Hari di mana setiap manusia akan benar-benar sendiri, dalam arti yang paling hakiki. Allah telah menjelaskan dalam banyak ayat bahwa hari kiamat adalah hari pembalasan, hari di mana setiap manusia akan melihat hasil dari setiap perbuatannya. Dalam surah Maryam ayat 95, Allah menegaskan, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Bahkan dalam ayat lain, Allah menggambarkan bahwa pada hari itu, seorang ibu akan meninggalkan bayinya, seorang saudara akan lari dari saudaranya, dan seorang suami tidak peduli lagi pada istrinya. Bukan karena tidak sayang, tapi karena masing-masing sedang memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Bayangkan, tidak ada yang akan menolong kita kecuali amal yang kita bawa. Tidak ada yang bisa menanggung beban dosa kita. Tidak ada yang bisa menyuap malaikat. Tidak ada perantara yang bisa mengubah takdir, kecuali syafaat yang Allah izinkan, dan itu pun hanya diberikan kepada orang-orang yang layak menerimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Aku tidak bisa menolongmu dari siksa Allah." Bayangkan, bahkan putri kandung Rasulullah pun tidak dijamin jika ia tidak memiliki amal sendiri. Inilah realita keadilan ilahi. Tidak ada keberpihakan, tidak ada keberuntungan semata. Yang dibawa ke hadapan Allah hanyalah amal. Syalatmu, puasamu, sedekahmu, kesabaranmu, dosamu, taubatmu, niat baikmu, semuanya dicatat.
bahkan yang tak pernah terlihat oleh manusia sekalipun, akan Allah tunjukkan. Maka jika kita berharap doa orang lain bisa menyelamatkan kita, kita harus pastikan dulu apa yang kita bawa sendiri dan apa yang membuat kita pantas untuk didoakan. Tentu, ini bukan berarti doa orang lain tak berguna. Tapi poin pentingnya adalah, doa orang lain bukan alat penyelamat mutlak. Ia adalah bentuk rahmat Allah, bukan hak yang pasti. Dan rahmat itu hanya diberikan pada mereka yang minimal memiliki bekal, sekecil apapun, tapi disertai keikhlasan dan harapan. Jadi sebelum terlalu menggantungkan harapan pada banyaknya yang mendoakan kita kelak, tanyakan dulu pada diri kita. Apa yang telah aku usahakan? Apa yang telah aku persembahkan? Jangan sampai kita terbangun di akhirat dalam keadaan tangan kosong, berharap ditolong, sementara kita tidak pernah bersungguh-sungguh menolong diri kita sendiri semasa hidup. Kekuatan doa orang lain, rahmat Allah yang datang tanpa disangka. Meski akhirat adalah tempat di mana setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri, Islam tidak menutup kemungkinan bahwa doa dari orang lain bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Bukan karena kekuatan doa itu berdiri sendiri, melainkan karena Allah lah yang Maha Kuasa mengabulkan doa siapapun yang Dia kehendaki, untuk siapapun yang Dia kehendaki. Maka ketika seseorang wafat dalam keadaan amal yang terbatas, tapi ada banyak yang mendoakan, itu bisa menjadi bentuk pertolongan tak terlihat yang datang dari langit. Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa doa orang lain, terutama dari anak saleh atau orang-orang beriman, dapat menembus batas alam, bahkan setelah seseorang meninggal. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan, tidaklah seorang Muslim meninggal, lalu disyalatkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang, dan semuanya mendoakan agar dia diampuni, kecuali akan dikabulkan doa mereka. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan cukup 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, lalu mereka ikut menyolatkan dan mendoakan si mayit, maka Allah akan memberikan syafaat kepada yang wafat. Ini menunjukkan bahwa doa orang lain bukan sesuatu yang sepele. Ia adalah bentuk intervensi rahmat Allah yang sangat istimewa. Kadang, seseorang tidak menyadari bahwa ia telah berbuat baik kepada orang lain dengan tulus, dan di balik kebaikan itu, orang tersebut diam-diam terus mendoakannya, bahkan setelah ia tiada. Itulah yang membuat Allah sayang. Bukan hanya karena banyaknya orang yang mendoakan, tetapi karena kebaikan si mayit pernah menyentuh hati mereka. Bahkan dalam beberapa kisah nyata yang diceritakan para ulama, ada orang biasa yang ketika wafat didatangi banyak pelayat dan didoakan oleh orang-orang miskin, padahal semasa hidupnya tak pernah dikenal sebagai tokoh. Ternyata, ia adalah orang yang gemar membantu diam-diam. Ia tidak punya banyak amal besar, tapi ia memiliki amal tersembunyi yang melahirkan cinta dan doa dari banyak hati. Namun tetap harus kita pahami, doa bukan pengganti amal. Doa adalah pendukung, doa adalah bonus. Jika seseorang wafat dalam keadaan tetap lalai, penuh dosa, dan tidak sempat bertobat, maka sebanyak apapun doa orang lain, jika Allah tidak berkehendak, maka tetap saja ia akan mempertanggungjawabkan sendiri amalnya. Doa hanya akan efektif jika Allah menerima dan meridainya. Dan penerimaan itu biasanya datang bila si mayit punya secercah usaha, seberkas iman, dan sebutir amal tulus, sekecil apapun. Kenapa ada orang yang banyak didoakan setelah wafat? Fenomena ini sering kita lihat dalam kehidupan nyata. Ada orang yang ketika wafat, seolah-olah seluruh lingkungan merasakan kehilangan. Masjid penuh saat jenazahnya disyalatkan. Anak-anak yatim menangis. Tetangga menceritakan kebaikannya. Bahkan orang yang tak punya hubungan darah pun turut larut dalam duka dan berdoa dengan tulus. Lalu kita bertanya-tanya, apa yang membuat seseorang begitu dicintai dan didoakan saat ia telah tiada? Jawabannya bukan pada popularitas, bukan pula pada pangkat atau kekayaan. Seringkali, justru orang-orang yang banyak didoakan setelah wafat adalah mereka yang menanam kebaikan dalam diam. Mereka tidak terkenal, tapi pernah membantu orang lain saat butuh. Mereka tidak selalu tampil, tapi sering hadir ketika dibutuhkan. Mereka mungkin bukan tokoh besar,
tapi pernah menjadi alasan seseorang kembali tersenyum setelah hampir putus asa. Mereka mungkin tidak hafal banyak dalil, tapi punya hati yang penuh kasih. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Tidak ada balasan bagi kebaikan selain kebaikan pula. Artinya, setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk yang seringkali tidak diduga. Salah satunya adalah doa dari hati-hati yang pernah ia bantu. Doa itu tidak muncul dari kekaguman kosong, tapi dari bekas kebaikan yang tertanam kuat dalam hati manusia. Dan bekas itu tidak bisa dimanipulasi. Hanya kebaikan yang benar-benar tulus, yang membekas. Maka orang-orang seperti ini, walaupun mungkin amal ibadah ritualnya tidak sebanyak para ulama atau ahli ibadah, namun mereka memiliki warisan spiritual dalam bentuk kenangan baik yang menggerakkan lidah orang lain untuk berdoa. Penting kita sadari bahwa doa-doa itu adalah bentuk syafaat horizontal, dari manusia kepada sesama manusia. Dan syafaat ini hanya Allah yang bisa kabulkan. Tapi biasanya, Allah kabulkan untuk orang-orang yang pernah menjadi sebab kebahagiaan atau kebaikan bagi hambanya yang lain. Maka tak heran jika sebagian orang meninggal dalam keadaan sederhana, tapi dimuliakan luar biasa setelah wafat. Karena mereka pernah hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk memberi manfaat. Namun perlu digarisbawahi, tidak semua orang yang banyak dikenal akan banyak didoakan. Dan tidak semua orang yang tampak biasa-biasa saja akan dilupakan. Ukurannya bukan pada dunia, tapi pada bekas kebaikan di hati manusia dan penilaian Allah terhadap keikhlasan dalam hati. Jangan bergantung sepenuhnya pada doa orang lain. Seindah apapun harapan yang kita miliki terhadap doa orang lain, kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa keselamatan di akhirat bukan sesuatu yang bisa diwariskan, dititipkan, atau dipasrahkan sepenuhnya kepada orang lain. Kita tidak bisa mewakilkan pertanggungjawaban hidup ini. Ketika ruh sudah dicabut, yang menyertai hanyalah amal, bukan reputasi, bukan jumlah teman, bukan banyaknya pelayat, bukan pula suara isak tangis di hari pemakaman. Yang dibawa hanyalah lembaran amal yang ditulis oleh malaikat selama kita hidup. Kadang kita terlalu optimis bahwa orang-orang yang mengenal kita akan terus mendoakan kita. Tapi faktanya, waktu akan mengikis segalanya. Nama kita yang dulu akrab di telinga mereka, lama-lama akan tenggelam oleh rutinitas. Bahkan, bisa jadi dalam beberapa tahun, hanya tinggal batu nisan yang menjadi saksi bahwa kita pernah ada. Anak yang dulu kita besarkan bisa jadi terlalu sibuk untuk mengingat kita dalam sujudnya. Sahabat yang dulu menangis di pusara kita bisa jadi lupa menyebut nama kita dalam doa. Maka bagaimana jika kita tidak punya amal yang cukup dan tak ada satupun yang mendoakan? Mengandalkan doa orang lain tanpa membangun amal sendiri, ibarat menunggu pertolongan di tengah samudera, tapi tak pernah belajar berenang. Kita berharap akan ada yang datang menolong, padahal kita sendiri tidak pernah menyiapkan kemampuan untuk bertahan. Doa orang lain memang bisa menjadi penyelamat, tapi hanya jika kita masih memiliki sesuatu yang bisa Allah rahmati. Allah tidak akan menolong orang yang sendiri tidak pernah berusaha menyelamatkan dirinya dari kelalaian dan dosa. Lebih menyedihkan lagi, jika ternyata kita bukanlah orang yang pantas didoakan. Apa yang akan terjadi jika selama hidup kita justru menyakiti orang lain, meninggalkan luka di hati banyak orang, dan membuat banyak jiwa kecewa? Apakah kita berharap dari mereka akan lahir doa? Justru bisa jadi, yang kita terima hanyalah keluhan dan tangisan karena kezaliman kita. Maka jangan terlalu percaya diri. Jangan merasa aman hanya karena kita pernah populer, disukai, atau dipuji. Semua itu tak berarti di hadapan timbangan amal. Islam tidak membentuk manusia yang menggantungkan nasib pada keberuntungan, tetapi membentuk manusia yang bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Maka, sekecil apapun amal, kerjakanlah dengan ikhlas. Jangan tunda untuk memulai. Jangan remehkan amal ringan. Bisa jadi satu doa dari seorang miskin yang pernah kita bantu lebih bermakna di sisi Allah daripada 1000 pujian dari mereka yang hanya melihat kita dari luar. Doa orang lain adalah cahaya tambahan. Tapi tanpa bahan bakar berupa amal pribadi,
cahaya itu tidak akan menyala. Maka mulailah dari diri sendiri. Perbaiki sholat, jaga lisan, bersihkan hati, dan tebarkan manfaat. Karena itulah bekal sejati yang akan kita bawa ketika tubuh sudah membisu di dalam tanah dan dunia mulai melupakan kita perlahan. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Kematian itu tidak pernah datang dengan janji. Ia tidak mengetuk pintu untuk meminta izin. Ia tidak memilih yang tua, tidak pula menunggu yang muda. Ia hanya datang ketika waktunya tiba. Dan saat ia datang, semua akan berhenti. Harta yang kita kumpulkan, pangkat yang kita banggakan, pertemanan yang kita rawat bertahun-tahun, semuanya akan tertinggal. Yang akan dibawa hanyalah amal. Dan jika amal kita sedikit, apakah cukup? Benar, kita punya keluarga, sahabat, mungkin anak-anak yang akan mendoakan. Tapi apakah kita tega menggantungkan nasib akhirat kita pada orang lain? Apakah kita yakin mereka akan terus mendoakan, sementara kehidupan mereka pun berjalan? Dunia ini sibuk, waktu akan berlalu, dan nama kita perlahan akan pudar. Hari ini mungkin banyak yang mencintai kita. Tapi setelah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, apakah masih ada yang mengingat nama kita dalam sujudnya? Jangan hidup dengan menggantungkan keselamatan pada kemungkinan yang belum tentu. Jangan berpikir, aku mungkin tidak banyak amal, tapi banyak yang sayang padaku. Karena di akhirat nanti, yang ditimbang bukan kenangan, tapi ketaatan. Yang dihisab bukan kesan orang terhadap kita, tapi catatan amal yang jujur tanpa manipulasi. Kita masih diberi waktu hari ini. Kita masih bisa memperbaiki. Kita masih bisa sujud, beristighfar, bersedekah, memaafkan, dan meminta maaf. Kita masih bisa membangun amal-amal kecil yang konsisten, yang bisa menjadi penyelamat saat tak ada lagi yang bisa menolong. Bahkan jika nanti tidak ada satupun manusia yang mengingat nama kita, semoga amal kita cukup untuk membuat nama kita disebut oleh para malaikat di langit. Maka jangan tunda. Jangan tunggu semangat datang atau hidayah turun dengan sendirinya. Paksa diri untuk berubah. Paksa diri untuk taat. Karena bisa jadi hidayah datang justru setelah kita berjalan, bukan saat kita diam menunggu. Dan bila video ini mengetuk hatimu, jangan biarkan ia berhenti di kamu. Sebarkan. Karena bisa jadi, dari tanganmu lahir satu perubahan dalam hidup seseorang. Dan jika itu terjadi, maka selama orang itu tetap berada di jalan kebaikan, engkau mendapatkan bagian dari pahalanya, tanpa berkurang sedikit pun dari miliknya. Inilah saatnya bertindak, bukan besok, tapi hari ini. Karena kita tidak tahu apakah besok masih milik kita, atau justru liang lahat sudah menanti lebih dekat dari yang kita bayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ampuni segala dosa kita, terima amal kita, dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.